Kalau cerita horornya itu eh, Kai saya ini dia punya kembaran. Oh, punya kembaran. Dia punya kembaran dan kembarannya itu buaya. Kembali lagi di Pandir Channel segmen cerita horor. Oke, guys, kali ini kita kedatangan narasumber ya. Kebetulan di sini ada Mas Dedi. Atau siapa Mas Dedi, boleh tahu nama lengkapnya nih dari Dedi Sanjaya. Mas Dedi Sanjaya di sini. Kalau boleh tahu Mas, kita tanya-tanya kesibukan kesehariannya dulu aja ya, kayak gimana, boleh. latar belakangnya seperti apa gitu dari Mas Dedi. Monggo Mas. Ya, pekerjaannya saya ini seorang MC. Oh, MC. Oke. Jadi MC juga, nyanyi juga. Nyanyi. Oke. Itu aja kesibukan. Ini nyanyi as a profesional atau gimana? Profesional. Oh, profesional sih. multi talent. Oke. Berarti jago dong nyanyi ya nih sudah. Alhamdulillah. Oke Mas, ini kita kebetulan kan ini di segmen cerita horor ya. Jadi Mas Dedi di sini juga pernah ada menuliskan gitu ya di sosial media untuk pernah mengalamin atau punya pengalaman pribadi benar. gitu terkait cerita horor yang ada tepatnya di Kalimantan ya ini. Benar. Oke. Monggo Mas, mungkin bisa kita share dulu gitu ceritanya gimana. Ini kadang orang itu bilangnya ini sebenarnya musyrik ya. Musyrik. Pasti orang bilangnya kan ini musyrik. Macam-macam kan. Maksudnya opini orang itu bilang ini maksudnya nggak boleh, ini sudah maksudnya menyalahin agama. Tapi kalau menurut dari keluarga saya itu ya itu real gitu loh. Ya terjadi itu yang apa yang ada di video itu memang real pun terjadi di keluarga saya sampai sekarang ini. Sampai ini sampai sekarang. Oke. Ini kalau boleh tahu dalam hal apa nih yang cerita horornya nih? Kalau cerita horornya itu Kai saya ini dia punya kembaran. Oh, punya kembaran. Dia punya kembaran dan kembarannya itu buaya. Oh, malah buaya. Ya? Oke, itu gimana nih Mas? Kayak ceritanya gitu. Iya, ini, boleh di sharing gitu. Boleh di detail nggak Mas? Boleh. Jadi awalnya juga kan nggak pernah percaya ya dari maksudnya umur masih SD kelas 5 itu sering diajakin Kai itu ke sungai. Jadi maksudnya Kai yang bawa sesajennya itu saya yang megangin senter karena kan arah dari rumah itu kan ke sungai itu kan maksudnya jaraknya agak lumayan. Jadi keluar itu saya selalu pegang senter. Jadi saya tanyalah, penasaran dong, namanya kita masih anak-anak itu penasaran kok sering gitu loh, maksudnya tuh setiap ada acara atau misalnya ada apapun pasti ngelabuh, namanya nama bahasa Banjarnya tuh melabuh gitu kan. Jadi ya. Tanya, maksudnya itu yang kenapa Kai kok ngelabuh terus? Ternyata memang Kai saya itu memang punya kembaran buaya. Dan itu di Sanga-Sanga. Kai itu dilahirkan di kota Sanga-Sanga. Oh, di Sanga-Sanga ya. Di Sanga-Sanga dilahirkan. Itu real. Dan kembarannya itu ya keluarnya itu ya kayak cicak gitu. Awalnya itu barengan lahir dengan jadi Kai keluar dulu, baru nggak lama yang pas terakhir itu keluarlah ya cicak itu gitu. Bentuknya tuh kan namanya masih kecil ya, belum cuman keluarnya tuh kayak kecilan tuh kayak cicak. Anggaplah kan nggak mungkin lah kalau misalnya abis Kai keluar masih baik tiba-tiba keluar buaya kan. Jadi maksudnya tuh kayak anak, anggaplah itu anak buaya. Masih. Jadi itu udah diceritakan, banyak mungkin orang nggak percaya ya. Tapi memang dari cerita mama saya, terus tuh dari adiknya mama saya juga ceritakan itu memang kembaran Kai saya itu ya buaya gitu ya. Itu selain ngelabu itu apa ya biasanya Mas? Apakah pernah ngelihat langsung sosoknya? Kalau ngelihat langsung tuh nggak pernah, tapi yang sering ngelihat itu Kai. Kai justru ya. Kai. Jadi kalau masih yang keseharian Kai itu dia masih kecil itu kan buayanya itu sering naik. Naik, menghampiri gitu ya. Datangin Kai. Jadi kalau misalnya Kai saya itu dia ke sungai, karena rumah Kai itu memang pas di pinggiran sungai Sanga-Sanga itu. Di bibir sungai gitu ya. Jadi kalau misalnya Kai turun itu dia ngelihat itu.
Dan itu tapi kalau saya nggak pernah ngelihat ya. Tapi kalau dari cerita Kai itu Kai memang yang sering ketemu sama kembarannya itu. Oke. Pantesan Kainya aja yang memberi makan. Karena jadi Kainya itu karena kembaran itu dia yang bisa bilang orang tuh Mahakuni. Oke, Mas Dedi, saya masih agak sedikit rancu ya. Masih bingung lah. Kalau boleh diceritain detail apa sih arti melabuh tadi? Melabuh itu tuh kita memakani. Memberi makan. Dia. Jangan maksudnya kita aja yang di dunia nyata aja kan kita perlu makan. Betul. Gitu loh. Kalau misalnya di kisah gaib itu sebenarnya dia nggak makan kan, cuman bilang orang itu kita menghormati. Kita tidak melupakan dia yang ada di air gitu loh. Oke. Kan biasanya kan kalau orang itu kan melakukan sesuatu gitu kan ada efeknya Mas ya. Pernah nggak sih ada kejadian apa gitu di keluarga gitu? Sering ya. Kalau untuk kejadian itu yang namanya keluarga itu sakit nggak sembuh-sembuh. Sakit ini sakitnya ini adanya mama itu sakit itu nggak sembuh-sembuh. Padahal kan istilahnya sering juga dilabuh gitu kan. Itu tapi tetap sakit. Ternyata ada yang kurang. Sajennya ada yang kurang pasti gitu. Oke. Berarti efeknya ketika sakit, kadang kesurupan. Kesurupannya itu ya menyerupain buaya. Oh gitu. Real. Dan sifat Mahakuni tadi itu arti luasnya apa sih Mas? Sifat Mahakuni itu tuh memberi makan sebenarnya. Memberi makan. Karena kan makanannya itu kayak apa? Ditaruh di piring itu ada kayak ketan. Terus tuh ada telur ayam kampung, ada kembang. Ada kembangnya itu sama pisang. Pisang. Dan berapa saudara Mas itu ada nggak yang calon terpilih atau nggak terpilih? Sebenarnya ada gitu ya. Jadi nggak lama Kai meninggal itu kan, Kai meninggal itu kan memang maksudnya dia nggak bisa dibuang ya, karena itu bukan peliharaan. Tapi itu kembaran. Jadi nggak bisa dibuang. Jadi kalau misalnya kita dibuang itu semuanya pasti kena bilang orang kena dampaknya ya. Kena bala. Kena dan nggak bisa musibahnya dibuang. gitu ya. Jadi gitu. Berarti kakek ini sudah meninggal. Terus ada tapi yang meneruskan. Yang memberikan makan tadi itu. Dan itu ada kriteria sendiri Mas. Kalau saya tanya kemarin dari yang Om itu, yang seharusnya yang bisa memakanin itu yang paman saya yang tinggal di Muarakaman. Cuman beliau itu kayaknya nggak terpilih ya. Gitu ya. Nggak terpilih, malah yang terpilih itu yang keponakan dari Kai. Tinggal di sana. Karena beliau katanya memang dapat mimpi, terus juga beliau itu pernah kesurupan gitu. Jadi sekarang yang bisa makan itu yang itu. Yang ada di Sanga-Sanga. Berarti sering keluarga ini kesurupan gitu ya Mas? Sering banget. Kayak jadi buaya gitu. Yang paling serem ada nggak yang kejadian paling menakutkan deh kalau misalnya itu gimana tuh? Ada menakutkan. Jadi ini acara kakak sepupu. Nah itu nikahan kan, karena memang maksudnya dia ngambil betul-betul acara adatnya orang Banjar. Jadi dari mandi-mandi itu dikelilingin kelambu kuning semua terus sesajennya itu pokoknya yang ada ada teh, ada kopi, ada air putih, lengkap semuanya dengan kue-kuenya semuanya tuh kalau nggak salah tuh 30 apa 50 macam itu harus ada. Banyak ya? Banyak. Terus itu tuh hilang satu. Itu hilang itu mungkin anak-anak ya. Itu kan namanya kan itu kan ditaruh ya. Ditaruh di kita malam pernikahan itu kan ditaruh aja sesajen. Itu mungkin ada anak-anak atau apa itu ngambil itu pisang. Jadi kesurupan massal di keluarga di rumah. Pas mau acara itu. Besoknya acara, malamnya itu kesurupan massal. Waduh. Keluarga. Itu semua. Termasuk mama saya, termasuk juga yang acil saya tuh semuanya kesurupan. Itu sama kayak jadi buaya. Dan dia minta pisang tuh harus diganti, malam itu juga harus ada dan itu dicarikan pisangnya. Agak susah yang malam-malam. Karena memang kelihatan pisangnya itu hilang satu. Memang hilang. Mungkin anak-anak kita kan nggak tahu siapa yang tiba-tiba hilang. Ngamuk. Pisangnya ada khusus kah? Pisang jenis apa? Kalau pisang itu atau bebas? Pisang Ambon kayaknya kalau nggak salah. Pisang Ambon ya. Pisang itu kayaknya nggak harus maksudnya ada spesifik gitu nggak ada yang harus anunya. Yang penting sajennya harus ada gitu. Itu
pada saat waktu itu gimana tuh Mas? Waktu banyak kan itu banyak banget ya yang kesurupan gitu. Untuk mengatasinya gimana? Apakah dia ngomong. Ya apa jadi mintanya? Ada nenek yang tertua, yang tertua itu dia ngomong. Gitu. Dia minta dikembalikan itu pisang. Dan itu saya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Waduh. Jadi setelah dikembalikan pisang, baru semuanya sudah sadar kembali. Waduh. Iya. Gak repot juga ya mau acara tuh. Iya, mau acara besoknya mau acara. Aduh. Dan itu Mas, maaf nih, saya mau tanya lagi. Setiap kita memberi makan bilang Mas Dedi tadi, itu memang rutin tiap bulan atau gimana Mas? Enggak, tunggu ada acara atau gimana? Kalau kita ada acara aja. Jadi enggak rutin juga. Ya kadang kalau misalnya kita nih punya niat atau apa gitu kan, maksudnya kita dapat rezeki kah gitu loh, atau misalnya kita mau pindah rumah, atau misalnya kita mau bepergian kemana-mana gitu kan. Nah setidaknya kita harus ngingat dulu yang di situ. Jadi ya kita labuh atau acara pernikahan, mau acara apapun, pokoknya kita harus ingat. Biar selalu ingat nih bahwa ada kembarannya si Kai tadi ya. Karena kalau kita nggak ingat itu pasti kesurupan. Pasti. Oh gitu. Pasti ada yang sakit, ada yang kesurupan, itu pasti. Itu efek negatifnya ya maksudnya. Iya, efek negatifnya. Kalau saya boleh tahu nih Mas, ketika nanti kita sudah memberikan itu, efeknya yang buat keluarga ini apa? Apakah cuman kayak baik-baik saja jalan iya baik-baik saja. Oh, lancar aja, nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada halangan apapun. Oh gitu. Kelebihan dari peliharaan tadi apa Mas? Menjaga. Dan itu real juga. Dalam tanda kurung apa menjaga? Selama kita di sungai, insya Allah kita tidak akan apa-apa. Oh gitu. Gitu ya. Gitu, dan itu real. Ya tapi itu buaya kan anggapan kembaran ya dari kalau kita bilang itu namanya sekarang itu datu. Datu, iya. Karena datu itu apa? Seperti datu itu sesepuh, maksudnya yang menjaga kita gitulah. Orang yang dituakan. Orang dituakan. Kalau dari situ kan orang tuanya kan orang tua Kai kan waktu itu melahirkan. Apakah dari orang tuanya itu juga menyadarin itu atau? Menyadari. Sama tahu. Menyadari. Berarti dari orang tuanya sebenarnya sudah tahu. Menyadarin. Berarti ini peliharaan memang sudah turun temurun. Turun menurun. Oh iya. Jadi peliharaan itu memang kembaran dari Kai. Iya, kembaran. Jadi nggak akan bisa beda. Kalau misalnya kita kayak peliharaan, nah itu masih bisa istilahnya kita lepas. Tapi kalau kembaran itu nggak bisa karena dia sudah maksudnya darah daging kan. Jadi nggak bisa. Maaf, berarti bukan peliharaan ya, ini lebih bukan peliharaan, itu kembaran. Keluarga berarti ya. Keluarga tapi dalam bentuk wujud yang berbeda. Benar. Itu udah lumayan lumrah mungkin yang untuk di Kalimantan ini ya gitu. Orang biasanya nyebutnya buaya putih atau gimana ya? Saya kurang paham maksudnya. Buaya putih sih sebenarnya kalau orang bilang, banyaknya itu orang bilang buaya putih. Tapi kalau buaya putih itu juga kebanyakan itu rata-rata itu peliharaan. Peliharaan. Tapi kalau ini peliharaan, beda. Kalau ini makanya tuh kadang saya mau tanya juga, maksudnya tuh dia tuh gaib atau enggak tuh masih, maksudnya karena bilang Kai itu ada tapi kita nggak ngelihat gitu loh. Gitu ya. Kita nggak bisa. Cuman Kai aja yang bisa ngelihat. Cuman yang bisa ngelihat tuh cuman Kai. Saya penasaran nih Mas. Ketika Kai itu kan dulu Mas Dedi yang nemanin tuh nyanterin untuk ngasih sajen tadi ya, untuk ngasih makan. Nah itu gimana maksudnya cara memberi makannya seperti apa? Terus itu gimana gitu. Jadi kalau misalnya ritualnya itu dia itu setiap malam Senin, malam Kamis sama malam Jumat. Jadi 3 malam itu. Tapi biasanya itu sih yang lebih dominan dari keluarga saya itu kebanyakan di malam Senin. Di malam Senin. Jadi kalau ngelabuh itu saya juga tanya kan, maksudnya kayak apa kita tahu kalau dia itu datang gitu. Benar. Kan, ternyata nanti nggak percaya lah bilang Kai kan, nanti kalau misalnya dia datang tuh kita masukkan ke air, itu nanti dia nyentuh tangan kita. Dicelupkan gitu. Makanan yang dibawa tadi dicelupkan gitu, nanti disentuh itu tangan kita. Nanti kalau misalnya sudah disentuh tangan kita itu baru dilepas. Dan saya nggak percaya dong, kayak pas saya nggak ngelihat kan, nggak ngelihat rupanya gimana, betulan enggaknya itu kan. Jadi izin sama Kai. Jadi nanti Kai bisakah, maksudnya nanti kalau ulun ya, maksudnya nama tuh kalau pian kena melabuh lagi, nanti ulun yang ngasih itu boleh enggak? Kata Kai boleh, nggak apa-apa. Dan ternyata saya masukkan kayak gitu, itu tangan saya disentuh. Iya. Padahal kita nggak ngelihat, maksudnya dia nggak nimbulkan badannya itu atau gimana, tapi dia nyentuh.
Tapi itu nggak akibatkan luka atau Enggak nyakitin tapi sekali. beneran nyakitin kayak sama sekali. kesentuh. Iya. Nah, kalau gitu. yang bilang kayak saya itu ya kita masuk dia itu nggak memakan itunya kok. Dia bilang itu dia cuma nyentuh ya sudah kita lepas. Gitu aja. Karena kan kita nggak ngelihat. Iya. Jadi real saya nyentuh sendiri, makanya saya berani bilang di video itu real dari keluarga saya. Oke, itu memang sudah turun temurun Turun-temurun. ya. Itu kita nggak bisa pungkirin, memang ada yang mengalami itu ya. Bener. Mungkin yang teman-teman yang keluarganya tidak mengalami ini dan memang di luar Kalimantan yang kurang paham ya. Nganggapnya itu musyrik atau cuman kayak legenda, legenda, mitos gitu ya. Cuman kan kalau yang dari Mas Didi alamin sendiri kan ini memang pengalaman pribadi. Karena memang yang sering dibawa kai ke sungai itu ya saya sama kakak. Oke. Yang lebih sering turun ke sungai. Oh, berarti Mas Dedi ini salah satu cucu yang tua di keluarga yang muda. Yang muda. Karena dari kai itu kalau untuk cucu laki-laki itu cuma 2. Oke. Banyaknya yang lainnya cewek. Gitu. Oh, yang lain cewek semua. Jadi yang lebih sering dibawa tuh saya dengan kakak saya gitu. Oke, karena cuma 2 tadi Cuma laki-laki. 2 aja. Oke, itu berarti asli Sanga-Sanga itu ya daerah. Kai lahirnya di Sanga-Sanga asli. Mama juga lahir di Sanga-Sanga. Kalau aku lahirnya di Samarinda. Nah, kalau misalnya nih Mas kayak yang Mas Dedi kemarin itu lakukan itu berarti di sungai di sana. Di sungai di depan gang. Jalan di Sungai Dama. Sungai Dama. Dulu kan di Sungai Dama di pinggiran sungai itu kan sebelum dibikin tepian itu kan rumah. Iya. Oh iya benar. Jadi sering ngelabuhnya di situ. Sungai Dama. Berarti dia ngikutin gitu ya? Iya, ngikutin. Itu tempat harus memang biasa di situ atau boleh ganti-ganti? Kalau diganti sih enggak, karena yang penting itu sebenarnya sungai. Sungai. Karena kan entah dia bilang kai sih, dia itu bisa di mana aja gitu. Jadi yang penting bisa kita ngikut, ya? Jadi biarpun kita mau makan, kita lagi di mana, misalnya nih kita lagi di mana, kita mau makanin, ya udah pasti dia datang. Oke, berarti dia tahu di mana keluarganya gitu atau dan itu pasti gitu. kita dilindungin. Oke, itu juga agak serem ya kalau misalnya kayak kesurupan massal kemarin yang perkara hilang pisang satu gitu, atau kita kelupaan ada yang kurang misalnya, tiba-tiba kita cuma sajikan air putih sama teh, tapi kita kopinya kurang. Nah itu pasti ada. Sama tetap pasti efeknya. Ada pasti. Dan Mas Dedi boleh tahu nggak kalau kita ngasih makan atau melabuh, itu biasanya sesaji itu apa aja sih isinya? Sesajennya itu ketan kuning, baru di atasnya itu dikasih telur ayam kampung, telur ayam kampung, baru tuh dibawa nanti tuh kayak kopi sama air putih, sama pisang. Tapi kalau dulu tuh lebih ada uang logam, lebih banyak. Ada uang logam, tapi sekarang kayaknya uang logam udah nggak dipakai lagi. Iya. Jadi cuman yang makanan itu aja, cuma ketan, telur ayam kampung, sama pisang sama kembang gitu aja. Oke, banyak. Dan setiap kasih makan itu bisa ganti-ganti orangnya, Mas? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Memang kalau memang sudah dari A ya A. Yang A yang itu. Gitu. Nggak bisa diganti-ganti. Berarti yang ponakannya Kai itu yang di sana, yang Sanga-Sanga sekarang ya. Kalau boleh tahu terakhir ngasih itu kapan ya? Kemarin. Bukan kemarin, maksudnya itu Desember kemarin. Oh, Desember baru aja dong berarti ya? Baru aja. Akhir Desember tahun. kemarin itu pas juga kebetulan juga mohon maaf paman kan meninggal, yang harusnya yang bisa ngasih makan itu. Jadi meninggal. Jadi kemarin itu juga anaknya kan ada acaraan gitu kan. Jadi yang itu masih ngelabuh. Cuman kadang kalau ngelabuhnya itu yang masak pun juga nggak boleh sembarangan. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu kalau kai yang ngelabuh itu yang masak harus nenek. Nggak boleh orang. Nah sama juga yang sekarang yang om yang di Sanga-Sanga yang boleh masak cuma istrinya. Gitu. Jadi nggak boleh orang yang masak. Ada hal tertentu nggak, Mas? Itu bisa jadi batasan kenapa orang tuh nggak boleh sembarangan masak? Nggak bisa. Filosofinya ada nggak kenapa bisa kalau gitu? Filosofinya mungkin gini, karena kan lebih ini sih ya, karena kai itu maksudnya harus istrinya yang bisa masak kan, karena nggak tahu juga ya. Mungkin yang itu juga soalnya taunya yang masak. Dia ngomong juga, dia bilang sekarang kan kita kalau misalnya om ini minta mau makanin yang di sungai, dia bilang iya,
saya transfer uang aja karena yang gitu. masak harus istrinya, nggak bisa orang lain. Nggak bisa diwakilkan Nggak atau bisa ganti orang ya. diwakilkan. Misalnya Mas Dedi ini mau bikin acara gitu. iya. Minta tolongnya ke Om itu, paman itu tadi ya. Dan itu yang masak harus istrinya, dan Harus harus istrinya. malam Senin. Oh, harus malam Senin. Malam Senin. Nggak ada malam-malamnya, nggak boleh sembarangan. Meskipun kita nanti ngelabuhnya tuh di hari Kamis atau Jumat. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Dan juga dia nurunkannya itu harus pas matahari terbenam. Oh gitu. Berarti pas Maghrib ya, maghrib. Pas maghrib. Oh, gitu. Berarti walaupun acara ini minggu depan, weekend minggu depan kan hari tetap Minggu harus gitu. yang harus kita ingat yang di sungai dulu. Oh, berarti seminggu sebelumnya kita harus sudah ngelabuh dulu dan di gitu rumah ya. pun juga ada harusnya namanya penduduk ya. Penduduk tuh gitu apa itu itu? yang ada beras, baru ada kelapa, ada pisau, ada itu wajib. Itu fungsinya apa? Itu bilang orang tuh buang bala. Biar maksudnya dalam acara itu mau pengantinnya mau keluarganya itu tidak ke yang itu nggak tahu ya, itu maksudnya menurut dari keluarga saya gitu kan, maksudnya yang kalau mau acaraan itu penduduk harus di kamar, di dapur, dia itu harus ada. Nggak tahu kalau dari keluarga yang lain. Kalau menurut dari keluarga saya itu penduduk itu wajib mau dipelai ya harus ada. Iya, jadi kita harus menghormatin ya. Intinya harus mengingat sama apa yang dituakan leluhur ya, bahasa aja. Iya, leluhur. Karena kan itu kembaran kayaknya ya tadi ya. Lebih dulu leluhur. kan. Iya, benar. Iya, sini. Dan kira-kira itu Mas Dedi masih banyak nggak tradisi itu sampai sekarang masih dijalankan dengan orang-orang mungkin yang tahu? Banyak ya. Banyak karena kebetulan istriku juga kakaknya itu juga punya kembaran. Oh gitu. Sama juga kayak gitu. Sama. Ngelabuh sama. juga. Yang bisa ngelabuh itu kakaknya yang nomor 1. Yang pertama. Kakaknya yang nomor 1. Berarti asli Kalimantan juga istilahnya? Asli. Oh, gitu. Asli orang Banjar juga. Oke. Jadi ini satu cerita dari Mas Dedi yang banyak orang nggak tahu ya Mas, termasuk saya gitu ya. Karena ya belum pernah mengalamin gitu. Ini salah satu sharing yang luar biasa ya. Benar. Ini pengalaman di mana suatu keluarga memiliki kembaran yang selalu harus kita ingat ya gitu. Ya, itu memang ada kejadian-kejadian aneh dan ini juga tidak ada berhubungannya sama sama pesugihan dan lain sebagainya. Ada ya. Karena ini bukan peliharaan, ini ini bukan peliharaan. Iya, ini kembaran gitu. Jadi tidak terpikir juga dari keluarga ini memang pesugihan. Kita posisinya kita kan nggak tahu juga. Iya, benar. Istilahnya kan maksudnya dari Kai pun istilahnya mungkin tidak menghendaki kok dia punya kembaran. Tapi kan tidak dipungkiri. Benar. Ya. Tiba-tiba nggak lama keluar Kai kok ada keluar lagi gitu dan itu juga maksudnya wujudnya bukan manusia. Bukan manusia kembarannya. Kembarannya malah maksudnya yang mohon maaf buaya gitu kan. Berarti waktu lahir itu dibuang. Iya, langsung ditaruh di air. Taruh di air langsung. Iya. Dan itu apa efeknya Mas kalau kita tuh nggak ngejalankan dari amanat keturunan? Oh banyak. Ini pernah terjadi. Ini cerita Kai juga. Ya. Jadi Kai ini kan tinggalnya di sungai ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke Samarinda itu kan jembatan Sanga-Sanga itu masih belum ada. Jadi nyeberang itu masih pakai kapal. Jadi Kai itu kebetulan punya kapal sendiri. Kayak dayung perahu gitu. Dayung Nyeberang itu dan perahunya itu terbalik itu ada mama saya, ada yang paman saya yang di Morakaman, ada adiknya mama, ada semua di situ. Dan itu kebaliknya? Terbalik. Disengaja atau enggak? Langsung tiba-tiba terbalik sendiri. Itu aja ya? Terbalik sendiri dan untungnya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Selamat semua. Iya, malahan kata mama saya tuh aneh. Kok dia tuh kayak jalan sendiri, bisa nyebrang sendiri. Padahal loh, itu kan sungai besar. Betul. Sungai besar. Sungai Makam kan? Sungai besar. Tapi mereka bisa nyebrang. Nyebrang sendiri. Tanpa perahu tadi. Tanpa perahu. Waduh. Nyebrang sendiri tanpa perahu. Kalau orang-orang mungkin nggak akan percaya, tapi nggak mungkin lah, maksudnya mama saya ngada-ngada, atau Kai saya juga bohong, gitu kan. Dan terus ada satu lagi nih, ini adik sepupu. Jadi adik sepupu tuh kan namanya kita masih anak-anak kecil itu kan sering bilang orang tuh mandi di batang ya. Itu namanya sebutannya mandi di batang, kalau kan mandi sungai. Mandi di batang. Jadi dia itu mohon maaf lagi pup.
lagi pup di dalam itu kan, kalau kita di lubang jambannya di sungai itu tuh kan dia besar segini kan. Jadi kita harus ngangkang kayak gitu. Nggak lama dia tuh jatuh. Dan itu posisinya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi kan sudah mau maghrib nih. Tiba-tiba kakaknya tuh bilang kok adiknya nggak keluar. Dari jamban tadi. Dari jamban itu. Cuman kan jamban itu kan enak kita buka pakai tangan kayak gini kan, namanya pintunya kan nggak. Benar-benar. Bisa gitu kan terbuka. Ternyata orang nggak ada. Oh sudah panik. Jadi manggil mamanya, manggil apa. Kayaknya pas mamanya datang nggak lama anaknya timbul. Aku ngelihat sendiri soalnya. Jadi dia timbul naik ke atas suplung kayak gitu. Dan dia selamat. Dia bilang loh, kaget kan kok bisa timbul. Dia bilang dia bernapas di dalam situ. Hah? Iya. Di dalam air. Dia bernapas di dalam air dan dia bilang ketemu sama Datu. Dia sendiri ngomong. Iya. Dia sendiri yang ngomong. Dan itu real karena kami semuanya itu udah rame keluarga, udah keluarga ke sungai kan, bilangnya maksudnya itu si Ijal tenggelam, dia bilang kayak gitu kan, tenggelam di jamban gini. Jadi kita situ semua, nggak lama anak itu muncul. Dan adikku juga yang perempuan juga sudah kelelep mandian gitu, nggak bisa berenang, tenggelam, nggak tahu tiba-tiba timbul sendiri. Timbul lagi. Selamat lagi gitu ya. Kadang orang mungkin nggak bakalan percaya kok bisa orang sudah tenggelam tiba-tiba muncul. Apalagi di sungai kan ada arusnya gitu. Ada 1 jam 2 jam mungkin dia di dalam situ. Ya kalau skala normal itu kalau nggak bakal selamat. Mungkin pasti sudah 30 menit sudah 30 menit aja kan pasti sudah mikir sedangkan kami pikir kok 1 jam kok ini nggak keluar. Akhirnya yang kita buka itu orangnya nggak ada. Lama nungguin, tiba-tiba sudah mau maghrib itu baru dia muncul. Dia bilang muncul sendiri ya? Muncul sendiri. Tapi biasa aja pas muncul atau? Biasa aja. Dia bilang dia lagi ngomong sama Datu. Ayo, siapa? Pasti orang kan nggak bakalan percaya kan? Dan itu soalnya karena saya ada di situ gitu. Berarti dia memang betul-betul menjaga keluarga dijamin. Nah, dan ini satu lagi nih. Nah, jadi ada teman. Jadi ada teman itu kita kan sering mandi terus tuh kayak nyebrang sungai ya. Maksudnya dari kesini nyebrang ke satu daratan ke daratan yang lain. Itu gitu. Memang airnya deras. Jadi nggak lama itu teman tuh nyebrang tuh sendirian. Nggak lama dia kembali, tiba-tiba baru dua langkah gitu kan. Dua langkah tuh tiba-tiba langsung kayak tenggelam kayak gitu. Lemas. Iya, maksudnya saya juga kebanyakan orang kalau kita nolong orang yang maksudnya mau mati lemas itu pasti kita gitu kan. Pasti kan kita mikir gitu. Cuman saya nggak mikir kayak gitu. Saya tolonglah dia itu kan. Kok tiba-tiba saya bisa membawa dia sampai ke pinggir dan tidak tenggelam sama sekali. Itu Mas ya. Saya yang bawa. Iya, karena pikirnya saya sudah panik. Aku bilang kalau saya nggak nolong orang ini, pasti orang ini mati. Betul. Karena sudah kelelep, maksudnya sudah nggak ada daya. Sedangkan saya sudah teriak-teriak minta tolong kan maksudnya orang kadang-kadang itu kejadiannya pasti mau maghrib. Oh gitu ya. Iya. Selalu mau maghrib. Jadi saya yang terjun, saya yang bawa dia. Loh kok maksudnya kok saya bisa nginjak? Adik saya tuh nginjak. Ngerasa ada pijakan gitu ya di bawah. Pijakan jalan. Ya jadi seolah-olah jalan. Iya, padahal itu airnya deras dan dalam kan sungai Makam. Loh namanya sungai loh. Iya. Pasti dalam kan, dan saya jalan. Saya sampai ke tepi sungai itu saya jalan. Kadang kalau orang pikir tuh enggak masuk logika. Enggak masuk logika. Karena enggak ada orang bisa jalan di air ya. Dia sampai bisa jalan di air. Iya. Itu tetap terendam tapi ngerasanya ada pijakan gitu di bawah gitu ya. Saya jalan itu sambil gandeng orang sudah lemes namanya gitu. Juga tenggelam gitu kan. Iya, saya bawa. Berarti kayak anggapannya ada kayak dangkal aja lah gitu. Kayak dangkal, jadi kita tuh kayak disorong gitu. Iya, disorong gitu. Padahal tuh arus deras banget. Deras banget ya. Harusnya ke bawah arus juga. Harusnya ke bawah arus sudah, tapi enggak, itulah. Ya itulah maksudnya. Iya. Tadi fungsinya ketika kita selalu mengingat, benar. Itu selalu dijaga ketika selama itu masih di air, insya Allah dijaga. Tapi Mas Dedi, saya mau tanya, saya penasaran. Saya pernah baca artikel kayak gitu kan, dikit-dikit sih.
buaya peliharaan ini bisa nggak ngejaga kita dari yang orang mau jahat, kayak maaf lah orang mau kirim guna-guna? Enggak, kayaknya enggak deh. Enggak ya? Kayaknya enggak. Enggak. Karena kan Karena peliharaan ya maksudnya tadi. kalau untuk melindungin di air mungkin, tapi ya. kalau untuk yang di darat kayaknya enggak deh. Oh, Enggak. iya, iya. Kayaknya enggak. Enggak ya? Kayaknya kan kadang juga kebanyakan orang peliharaan itu juga maksudnya macam-macam juga kan. Oke, Dia kadang oke. peliharaan itu mungkin ada mungkin dari keluarganya ini yang maksudnya yang mudah sakit, yang atau yang sering sakit gitu kan. Ternyata memang dia enggak ada. Kalau perasaan saya itu kalau untuk yang ke penjaga-penjaga, tapi kalau untuk di air Memang. Insya Allah pasti dijaga. Insya Allah pasti gitu ya tadi. dijaga. Kalau di Karena air, sudah kalau berapa di air. kejadian aman Iya, terus aman. gitu ya. Nggak ada yang pernah tenggelam atau Nggak ada. hanyut kayak Nggak gitu ada di keluarga gitu. Nggak ada. Mas, ini kan dari ceritanya Mas Dedi tadi ini kan yang silsilah keluarganya atau pengalaman keluarganya gitu. Ini kan banyak orang yang belum tahu nih. Kira-kira buat orang penonton nih di Pandir Channel ini pesannya nih apa nih biar Iya. Ada titipan pesan atau masukan moral gimana? Jadi gini, kalau di luar sana mungkin kadang memikir hal ini nih nggak masuk di akal ya. Cuman gini, kadang perbedaan antara keturunan sama peliharaan itu udah beda banget gitu kan. Jadi kalau misalnya peliharaan itu masih bisa dibuang, masih bisa maksudnya diabaikan, tapi kalau untuk peliharaan itu nggak bisa, dan itu tuh real terjadi di keluarga saya. Jadi terserah buat teman-teman, mungkin ada yang percaya atau nggak percaya, dan itu saya alamin, dan sampai sekarang pun keluarga saya masih meyakini itu gitu loh, untuk menjadikan pedatuan saya itu memang ada di sungai gitu loh. Ya wujudnya ya buaya gitu. wujudnya buaya gitu, lebih tepatnya gitu. Oke guys, jadi inilah cerita dari Mas Dedi yang pengalaman itu memang keluarga asli dari Kalimantan gitu ya. Memang kita ada keberagaman adat dan istiadat di Indonesia ya. Nah ini tepatnya di Kalimantan. Ini memang terkenal itu dengan buaya. Dengan buaya. Oke guys, nanti buat teman-teman yang mau sharing atau mau cerita-cerita entah pengalaman pribadinya atau ya seperti Mas Dedi ini juga yang dari silsilah keluarga, monggo gitu. Nanti bisa di-share ke kita, nanti kita bacakan ataupun nanti bersedia hadir ke sini kita bisa undang langsung untuk berbicara narasumber ya. Oke. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman kalian, dukung terus channel ini biar kita lebih makin berkembang lagi ya. Oke, see you next episode.